Shalom, shalom, haleluya. Waktu demi waktu sudah kita lewati, tentunya dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita percaya Dia hadir di tempat ini, Dia akan menjamah kita, memberikan kita kelegaan. Haleluya. Mari sama-sama menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata, Dia nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Hari-hari Dia hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir. Mari hadir Tuhan di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Mari hadir Tuhan menjamah setiap kami. Mari hadir Tuhan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Kau besar Tuhan. Kami percaya Kau besar Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti lebih lagi. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu yang jauh,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat bagimu. Ku angkat suara pujian, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar. Lebih lagi kita angkat tangan kita, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembah Dia, tiada seperti Engkau Yesus, Allah yang besar, tiada seperti Engkau, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, puji Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Segala pujian syukur, segala hormat kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nikmati berkat Pentakosta pagi hari ini Tuhan. Kami mau nikmati berkat Pentakosta pagi hari ini Tuhan. Biarlah momen-momen ini Tuhan tidak lewat begitu saja Tuhan.
tapi kekuatan kami kembali dipulihkan. Roh kami kembali dipulihkan. Roh kami kembali dikuatkan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari bekerja Tuhan. Mari jamah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Jangan lewatkan kami Tuhan. Jangan lewatkan kami Tuhan. Jangan lewatkan satupun daripada kami Tuhan. Pulihkan iman kami Tuhan. Pulihkan iman kami. Pulihkan roh kami Tuhan. Untuk kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Memenuhi setiap kami Tuhan. Ya singkarara. Ya singkarara. Ya singkarara. Yes, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam segala hal, dalam segala pencobaan, di dalam segala kelemahan, kami percaya bahwa Allah yang menguatkan kami Tuhan. Bahwa Allah sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan akan ada gerakan roh Allah di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan ada gerakan roh Allah di tempat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, ada gerakan roh Allah memenuhi kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Haleluya. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan. Haleluya. Hosana, hosana bagi Dia. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan.
Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakannya di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana bagi Tuhan kita. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Tapi kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya. Haleluya. Dengan iman, haleluya, tercurah buat kita semua. Bahwa Yesuslah api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah lebih lagi api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, pecahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang bertugas maju ke depan Bapak Ibu Widi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu Tuhan. Untuk itu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berapapun yang ada, berapapun yang kami berikan kepadamu Tuhan, sucikan, kuduskan agar layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segenap usahamu. Bawalah persembahanmu, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, lebih berkat daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Bawalah persembahanmu, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, berlebih berkat memberi daripada menerima. Dengan sukacita
kita, Allah akan memberkati di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Di dalam pekerjaan dan segala usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Haleluya. Diberkatilah kita, umat-umatnya yang datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, yang malah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, yang malah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, yang malah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi ku buka hati, mari buka hatimu kepada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, yang malah kami, yang malah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini, hadir buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus ku kasih, kau mengalir dengan lembut dalam hati kami, kau mengalir dengan lembut dalam jiwa kami, kau mengalir dengan lembut Tuhan. Kau hadir, imani dia hadir di tempat ini. Roh ku kasih, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku. Ku buka hati, ku buka hati. Oh, terima kasih.
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan rasa alamah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Haleluya. Diberkatilah yang membuka hatinya, dijamalah yang membuka hatinya kepadamu ya Roh Kudus. Jamalah setiap kami Tuhan. Jamalah kami, penuhi umat-umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Dengan kuasa alam hati, ku buka hati. Haleluya, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan rasa alamah. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan rasa alamah hati. Ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati. Oh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan rasa alamah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, bagi hambanya kami persilahkan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hati. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu
akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau membuka hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya hati-Mu saja yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Ya, pada pagi hari ini kita juga akan belajar tentang Roh Kudus. Bisa dibuka? Ya. Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Penolong yang lain itu siapa? Ya. Penolong yang lain itu siapa? Dalam dunia apologet, kalau Bapak Ibu mendengarkan tuh buka-buka, banyak sekali perdebatan. Dan kadang-kadang juga ada yang lucu, ya, memaksakan tafsiran. Kadang-kadang ada yang lucu. Padahal sudah jelas bahwa penolong yang lain adalah Roh Kudus. Amin. Penolong yang lain adalah Roh Kudus. Lanjutkan. Siapa Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 17 dikatakan apa? Roh Kudus adalah Roh Allah yang juga disebut Roh kebenaran, yang akan menyertai dan tinggal di dalam kita. Roh Kudus juga disebut Parakletos, penolong atau penghibur. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Rohnya Allah, yang saat ini hadir di tempat ini sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai Parakletos. Dan Dia tinggal di dalam diri kita. Maka Yesus sebelum Dia naik ke sorga, Dia telah berbicara kepada para murid, Aku akan memberikan penolong yang lain. Amin. Dan penolong yang lain datang di saat Pentakosta, di mana para murid diurapi Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, begitu dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus pada waktu itu. Amin. Haleluya. Lanjutkan. Pekerjaan Roh Kudus. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 8, dikatakan seperti ini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu mempunyai pekerjaan, ada tugas khusus. Mengapa Dia berada di dalam dunia? Yang pertama, Dia menginsapkan dunia dari dosa. Yang kedua apa? Yang kedua apa tugasnya? Memberitakan kebenaran dan penghakiman. Jadi ada 3 pekerjaan Roh Kudus. Mengisapkan dunia dari dosa, menyatakan kebenaran, kemudian yang 3 adalah menyatakan penghakiman. Nah, apa itu? Mengisapkan dunia dari dosa. Yuk kita lihat, lanjutkan. Menginsapkan dunia akan dosa. Ayat 9 dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus berjalan di dalam dunia ini, memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil.
sedikit yang menerima. Banyak yang menolak. Khususnya golongan orang Parisi, orang Saduki, dan golongan-golongan yang lain. Menolak Yesus. Kita bersyukur hidup di saat ini. Mungkin kalau kita hidup di masa Yesus, kita bisa menolak. Betul? Bisa. Kita bisa menolak. Karena Yesus anak Allah. Mana bisa kita menerima kalau kita hidup pada masa itu? Betul? Nggak bisa kadang-kadang. Kadang-kadang kita nggak bisa menerima. Tetapi bersyukur pada Tuhan, kita hidup di masa anugerah ini, firman Tuhan sudah dicatat dengan sempurna. Amin. Dan kita melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang menjadi manusia. Kita bersyukur Bapak Ibu. Ada banyak kesaksian-kesaksian di mana Yesus menyatakan mujizat, di mana Yesus memberitakan kebenaran yang luar biasa, yang pada waktu itu banyak orang tidak menerima. Tapi di saat di zaman sekarang, Tuhan sedang membuka pintu-pintu Injil. Amin. Hingga banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Inilah tugas Roh Kudus. Mengisapkan dunia akan dosa. Yang dulu Tuhan Yesus dalam rupa manusia, tidak akan pernah mungkin dia berjalan sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Pelayanan Yesus hanya di sekitar Galilea. Maka saat ini pekerjaan Roh Kudus hadir dan dia bisa melayani sampai ke ujung-ujung bumi dalam waktu yang sama. Amin. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi satu keadaan lagi. Ini adalah Roh Kudus. Maka dia bisa menginsafkan dunia dari dosa. Maka kalau kita memperhatikan, sekarang banyak sekali gerakan-gerakan doa. Firman Allah diberitakan dengan terbuka di media sosial, di televisi, dan dimanapun. Ini cara Tuhan untuk menginsafkan dunia dari dosa. Luar biasa. Ada gerakan-gerakan yang hebat. Saya percaya di zaman akhir ini akan banyak orang yang keras hati dilembutkan. Amin. Oh, banyak orang yang menolak Yesus akan menerima Yesus pada zaman ini. Karena Roh Kudus bekerja dengan sangat kuat. Sangat kuat. Amin. Maka kita sebagai orang percaya pun juga punya tugas. Amin. Tugas khusus menceritakan kabar baik itu. Menceritakan kabar baik itu pada keluarga kita yang belum percaya pada Tuhan. Pada teman kita yang belum percaya pada Tuhan. Pada tetangga kita yang belum percaya pada Tuhan. Dan pada orang lain. Inilah tugas kita. Karena kita orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus harus bekerja sebagaimana Roh Kudus bekerja. Amin. Kemudian yang kedua, tentang kebenaran. Ya. Akan kebenaran ayat 9. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran.
kebenaran ini berbicara tentang firman Tuhan. Tentang firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita ke dalam satu kebenaran. Kebenaran akan kelahiran Yesus. Amin. Tentang kasih-Nya yang betul luar biasa. Kebenaran tentang kematian Yesus. Kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Kebenaran tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan kebenaran Dia akan datang yang kedua kali. Amin. Berita ini harus disampaikan. Kan Roh Kudus memimpin kita pada satu kebenaran. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran itu dan mengaplikasikan kebenaran itu di dalam hidup kita, supaya orang lain juga melihat kita adalah orang yang benar. Amin. Kita adalah berbeda dengan yang lain. Tetapi kalau kita sama dengan mereka, artinya kita bukan orang yang benar. Orang yang benar harus menerima kebenaran dari Allah, yaitu firman Allah. Harus hidup di dalam hidup kita. Amin. Harus hidup di dalam hati kita. Firman Tuhan harus menghidupi kita. Juga menghidupi orang lain. Amin. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu buka firman Tuhan. Yang belum khatam firman Tuhan, ayo baca sampai khatam. Amin. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan itu. Supaya kita tahu rencana-rencana Tuhan dalam hidup itu apa. Supaya kita tahu juga kebenaran-kebenaran yang saya belum tahu itu apa. Karena firman Tuhan juga menjaga hidup kita. Amin. Supaya kita tidak berbuat dosa. Kemudian yang kedua, memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus juga bisa memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Coba, Alkitab bisa dibaca orang lain, tapi Alkitab bisa tersembunyi artinya pada orang-orang yang tertutup matanya akan firman Tuhan. Tapi Alkitab bisa terbuka begitu cerah. Di saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, membaca firman Tuhan, maka Tuhan berikan satu penjelasan-penjelasan yang luar biasa pada kita. Amin. Haleluya. Saya mempersiapkan firman Tuhan tadi pagi jam 1, Bapak Ibu. Saya bingung mau bicara apa Tuhan, saya mau bicara apa. Jam 9 saya tidur. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau bicara apa. Kemudian jam 1 Tuhan bangunkan, oh juga kebablasan, raiso renungan kok, raiso mempersiapkan diri. Saya bangun. Saya mempersiapkan firman Tuhan sampai setengah 3. Setengah 3, kemudian saya selesai ngetik, saya ngeprint di belakang di kantor. Kemudian saya istirahat sebentar. Setengah 4 saya berdoa sampai jam setengah 5. Jadi saya nggak tidur. Bapak Ibu. Saya lari-lari sini, berdoa sambil lari-lari supaya nggak ngantuk seperti itu. Kalau kita nggak memaksakan diri kita, memotivasi diri kita akan tumbang, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa berdoa. Maka seperti Daud, hei jiwaku pujilah Tuhan, paksa diri kita, motivasi diri kita. Amin.
supaya kita bisa berdekatan dengan Tuhan, bisa melekat kepada Tuhan. Tuhan bisa memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada vision, penglihatan yang orang lain nggak tahu, tapi kita tahu. Amin. Itu Tuhan, itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa memberitahukan hal-hal yang kita nggak tahu di masa depan. Minimal kita punya gambaran, punya bayangan, yaitu visi, satu mimpi yang besar, satu gambaran yang besar yang ditunjukkan Tuhan. Meskipun belum jelas, tetapi saat kita melangkah, mendekati, melakukan visi yang Tuhan kerjakan, kita dekat dengan visi itu akan semakin jelas. Amin. Apa yang Tuhan mau di masa depan untuk gereja ini, juga untuk keluarga, saudara, Bapak, Ibu, dan untuk pribadi demi pribadi. Amin. Tuhan bisa melakukan itu karena Roh Kudus itu bekerja untuk memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan sifat dari Roh Kudus itu selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kok kita tidak memuliakan nama Tuhan, berarti di dalam diri kita bukan Roh Kudus. Hati-hati. Jadi Roh Kudus itu selalu memuliakan nama Tuhan. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memuliakan nama Tuhan, itu bahaya. Bapak Ibu sedang mendukakan Roh Kudus. Sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa menangis, Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu saudaraku dan saya mendukakan Roh Kudus itu menangis. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan hal-hal yang dahulu, hal-hal sekarang, maupun beritahukan hal-hal yang akan datang. Dia mengingatkan bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu hebat di dalam diri kita. Nyawanya diberikan pada kita sampai dia dipakukan di kayu salib tanpa satu darah yang menetes sekalipun, karena sudah habis untuk saudara dan saya. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Kok kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa mengingatkan kita? Gak akan pernah mungkin. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan baik-baik, tangkap itu. Supaya firman itu menjadi rema dan firman itu menjadi daging. Amin. Jika firman itu menjadi daging, maka hidup kita selalu adalah firman Tuhan. Amin. Hidup kita selalu berjalan dalam firman Tuhan. Kata sudah menjadi daging. Firman yang menyatu di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan apa? Jika firman-Ku di dalam kamu dan aku dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikan. Itu firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mengerti,
Kita minta sama Tuhan, minta Tuhan, minta. Tapi firman Tuhan tidak menyatu di dalam diri kita menjadi daging. Yesus tidak hidup di dalam diri kita. Tidak dikabulkan protes. Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, firman-Ku harus ada di dalam kamu dan aku harus ada di dalam kamu. Maka minta apa saja pasti dikasih. Syaratnya 2, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kok enggak dikasih? Padahal firman belum ada dalam diri kita, belum menjadi daging. Maka firman itu harus menjadi daging. Amin. Roh Kudus selalu mengingatkan itu. Amin. Harus jadi daging. Roh Kudus selalu mendorong kita untuk mempercayai firman Tuhan. Itu baca firman Tuhan. Yang ketiga, penghakiman. Akan penghakiman, ayat 9. Karena penguasa dunia telah dihukum. Penguasa dunia itu iblis telah dihukum. Di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, iblis dikalahkan pada waktu itu. Amin. Banyak orang-orang dunia yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Yesus mati di kayu salib itu merupakan kekalahan. Tetapi bagi orang percaya, Yesus mati itu satu kemenangan. Amin. Satu kemenangan karena iblis sudah dikalahkan. Dan penguasa-penguasa udara sudah diletakkan di bawah kaki Yesus, yaitu gerejanya. Jadi di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu, iblis itu sudah diletakkan di bawah kaki gerejanya. Karena iblis sudah dikalahkan Tuhan. Gereja itu siapa? Kita. Berarti kita itu punya kuasa atas iblis dan roh-roh jahat lain. Amin. Tapi kadang kita yang diberi kuasa takut pada setan. Lucu kan? Kita sudah diberi kuasa takut sama setan. Ya akhirnya setannya ngakak, guyu. Kuasamu orang mbok nggo goblok kan gitu kan, setan ngomong kok gitu kan. Setannya ngomong kayak gitu. Keras Bapak Ibu. Justru kuasa yang ada di dalam diri kita ini kita pakai. Amin. Karena iblis sudah dikalahkan. Mengapa kita dikuasai oleh setan? Kita lanjutkan. Yuk, kita bisa lihat. Kenapa kita bisa dikuasai oleh roh jahat? Kita lihat, perhatikan baik-baik. Roma 2:5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini, mengapa kita bisa dikuasai setan, dikuasai roh jahat, dikuasai iblis? Karena kita keras hati, tidak mau bertobat. Karena hati kita keras, tidak mau bertobat, maka kuasa Allah itu hilang di dalam diri kita. Otoritas yang dari milik kita tidak berfungsi sama sekali. Karena kita tetap keras hati, tetap melakukan dosa, dan tidak mau bertobat. Ini adalah menimbun murka Allah. Menimbun murka Allah. Dan ini adalah saat-saat genting manusia sedang menanti hukuman sebagaimana iblis mendapatkan hukuman kekal. Hati-hati Bapak Ibu. Di akhir zaman ini hati-hati. Yang dulu berbuat dosa, yang sekarang berbuat dosa, mari perbaiki diri kita. Amin. Saya dan saudara pun juga manusia. Saya dulu juga berbuat dosa, tapi saya mau berubah. Amin. Saya mau berubah. Saya enggak mau keras hati.
Saya nggak mau menimbun murka Allah. Saya mengangkat tangan saya, ampuni saya atas setiap dosa yang saya lakukan. Jangan sampai murka Allah ada dalam diri kita dan kita menantikan hukuman. Maka itu jangan main-main, amin. Jangan main-main dengan hari-hari akhir ini. Jangan main-main dengan hari-hari akhir ini. Di Jatibarang, saya kehilangan 3 sahabat saya. Dia masih muda-muda, Bapak Ibu. Dia meninggal karena sakit. Yang kedua juga sama. Dan tadi malam saya dikabari, pagi-pagi di saat saya merenungkan firman Tuhan, dikabari sahabat saya meninggal. Saya membawakan firman Tuhan nangis tadi pagi, Bapak Ibu. Teman remaja saya, kita bertumbuh bersama-sama. Tetapi saya bersyukur ketika orang ini tetap di dalam Tuhan. Amin. Jadi apa artinya? Kalau kita mau berbuat dosa terus, kita nggak tahu umur kita berapa. Kok kita tetap ada dalam Tuhan, kita selalu siap. Amin. Gak ada masalah. Kata kita akan di surga. Tetapi jika kita mati di dalam dosa, kita akan kecewa selama-lamanya. Dan tidak ada pertolongan lagi, kecuali hukuman kekal yang kita alami jika kita tidak mau bertobat. Disinilah penghakiman akan terjadi pada siapapun, tidak hanya pada iblis, tetapi juga pada orang-orang yang berdosa. Penghakiman itu ada, berlaku atas diri orang berdosa. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita bersyukur pada Tuhan telah menerima anugerah yang besar, keselamatan dari Tuhan. Maka itu jaga hidup kita baik-baik. Amin. Jaga hidup kita baik-baik. Lanjutkan. Tugas kita. Matius 28 ayat 19. Tadi adalah tugas dan pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita telah menjadi anak-anaknya, maka kita mempunyai tugas. Tugasnya apa? Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman, sampai kepada akhir zaman. Ini tugas kita. Ini adalah amanat agung, itu amanat yang besar. Dan amanat agung itu harus kita lakukan. Karena itu satu perintah dari Tuhan. Harus kita lakukan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya tidak melaksanakan amanat agung Tuhan. Beritakan. Sekarang banyak media sosial. Kalian anak muda yang bisa tiktokan, ayo tiktokan memberitakan firman Tuhan. Jogetan boleh, silakan, tapi ada firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Pemberitaan Injil saudara menyeluruh sampai ke ujung bumi. Sekarang gampang. Amin. Tidak seperti dulu harus jalan kaki, ke sana jalan kaki, ke Amerika, duitnya banyak, nggak punya uang. Tapi melalui TikTok, melalui media sosial, firman yang kau sampaikan bisa dibaca.
Saya sedang mau belajar TikTok Bapak Ibu, tapi saya belum bisa. Saya masih gaptek. Masih gaptek Bapak Ibu. Saya mau belajar TikTok. Nanti satu ketika nanti pasti saya muncul di TikTok. Ya. Pasti ya, saya akan beritakan firman di TikTok. Ya. Jadi ayo anak-anak muda yang bisa, yang punya keahlian di dalam media, gunakan itu untuk memberitakan Injil. Amin. Untuk memberitakan Injil. Jangan cuma guys toh. Halo guys, ini guys gitu toh. Ya. Jangan sampai guys-gaysan toh ya. Beritakan Injil. Guys-gaysan boleh. Ayo guys, terima Yesus guys gitulah. Seperti itu hebat. Amin. Seperti itu harus anak muda. Beritakanlah Injil. Ini satu tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Amin. Roh Kudus dalam nama Yesus memberkati. Amin. Hari ini kita akan berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus bagi Bapak Ibu yang meminta baptisan Roh Kudus, minta sama Tuhan. Saya tidak akan tumpang tangan satu-satu, biar Roh Kudus yang akan bekerja. Amin. Shirara Bapa Santara Bapa. Siapkan hatimu. Shirara Bapa. Haleluya. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh Rafa Elohim Sada katakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lakukan yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Rafa Elohim
Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Kau hadir di sini. Katakan Yahweh. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pencipta Tuhan, Engkau Allah penolong Tuhan, Engkau Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat tanganmu, katakan Yahweh. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Kau hadir di sini. Haleluya. Kira lama-lama. Shira lama Santa ya Ramate. Shira lama Santa ya Ramate. Haleluya. Sembahlah, sembah. Shira lama Shira lama Mai Roh Kudus lawati tempat ini Tuhan, lawati tempat ini Tuhan, lawati tempat
minta sesuatu pada Tuhan. Mintalah sesuatu pada Tuhan dalam doamu. Minta. Apapun. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus mau bekerja. Minta. Roh Kudus akan menolong engkau. Untuk meminta kepada Bapa. Shirara Bapa. Yang minta didoakan maju ke depan. Roh Kudus butuh kuat di tempat ini. Mungkin kau sakit, mungkin kau punya masalah, mungkin kau punya persoalan apapun. Yang punya masalah maju ke depan. Shirara Bapa. Ora lama. Shirara Bapa. Sana ya lama. Shirara Bapa. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Tuhan menolongmu. Roh Kudus bekerja. Nolong kau. Nama Yesus. Sakitmu disembuhkan Tuhan. Demi nama Yesus. Rapan Allah turunkan. Demi nama Yesus. Tolong kau. Sakitmu disembuhkan Tuhan. Tuhan tolong kau.
Tuhan hadir di sini. Tuhan melawat engkau. Hari ini saya akan berdoa secara khusus untuk anak-anak muda. Generasi yang akan dipakai Tuhan untuk memenangkan generasinya. Maju ke depan anak-anak muda, maju ke depan. Anak-anak muda semua maju ke depan. Tidak ada apa-apa. Nyanyi.
Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Pak Dani berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan Roh Kudus kepada kami. Bahwa Pentakosta itu terjadi atas kami di sini Tuhan. Roh yang manis dan lembut itu menjamah setiap hati. Dan roh itu Tuhan mengalir bagi kami. Yang adalah jawaban bagi setiap hati yang merindukan. Kau adalah pertolongan bagi kami Tuhan di saat kami tidak mampu melangkah. Kau yang mengingatkan atas setiap permasalahan, pelanggaran, bahkan dosa kami Tuhan. Kami hanya mau katakan, thank you Lord. Untuk kehadiran-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau melihat setiap hati. Kau melihat setiap mulut Tuhan. Bahkan tubuh roh jiwa kami. Segenap akal budi dan kekuatan kami Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kurier Baba Sikiperi Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Amin. Makasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar ini menjadi rema. Dimateraikan atas kami semua. Dimateraikan atas hamba-Mu yang sudah memberitakan firman ini. Kau yang meneguhkan bagi kami. Masa depan kami penuh dengan harapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan yang selalu buka jalan buat kami. Kami tahu Engkau yang sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih atas semua anugerah-Mu. Boleh menikmati lawatan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami penuh dengan syukur. Terima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan kepada kami saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin.